Baik, maka akhirnya orang-orang tersebut pada pergi hari raya. Mereka keluar meninggalkan kota Babil. Tatkala kota semua sudah kosong, ya, maka Ibrahim yang tadinya pura-pura sakit, ternyata sehat, maka dia melancarkan rencananya ingin menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya. Maka dia pun pergi bawa kapak. Sehat, orang sehat, bawa kapak menuju kepada patung-patung tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faragha ila alihatihim, faqala ala ta'kulun." Ibrahim datang segera kepada patung-patung tersebut, kemudian dia berkata, "Ala ta'kulun, hai patung-patung, kalian tidak makan? Malakum la tantiqun, kenapa kalian tidak jawab? Kenapa kalian tidak ngomong wahai berhala-berhala?" Faragha alaihim darban bil yamin, maka dia pun mukul dengan tangan kanannya, patung-patung tersebut dihancurkan. Kata para ulama, tatkala Ibrahim berkata, "Ala ta'kulun, hai sembahan-sembahan, kalian tidak makan?" menunjukkan bahwasanya memang mereka taruh makanan di situ. Jadi naruh makanan sesajen di berhala itu sejak zaman dahulu, ribuan tahun yang sudah ada, bukan kreasi musyrikin zaman sekarang. Musyrikin zaman dahulu juga sudah taruh makanan di patung-patung mereka. Sampai sekarang kita lihat sebagian patung-patung kasih makanan situ. Patungnya nggak bisa ngapa-ngapain, sedot aja nggak bisa patung tersebut. Kasih makanan, kasih telur, kasih pisang, kasih nasi, kasih macam-macam. Nanti yang makan burung-burung ya. Sampai ada sebagian kawan bilang, "Ustadz, saya dulu kerjaannya ngambil makanan dari patung-patung tersebut. Jadi nyuri makanannya Tuhan." Ya. Tuhannya nggak bisa makan, tapi taruh makanan di situ. Ya. Ya, taruh ya. Dan itu sampai sekarang masih ada ya. Terkadang bukan cuma dewa-dewanya bukan cuma dikasih makanan, kan kasih duit, kasih duit taruh ke situ. Keyakinan yang aneh ya, bin ajaib ya. Saya punya kawan, dia pengusaha ya. Dia bilang sama saya, "Ustaz, suatu hari saya bisnis sama seseorang musyrik. Kemudian kita sudah deal dalam bisnis tersebut. Kemudian dia ajak saya pergi ke tempat peribadatannya. Ternyata dia mau syukuran. Dia bersyukur, maka dia kasih makanan, terus dia taruh uang-uang palsu ke sesembahannya. Maka saya tegur dia. Saya bilang, "Kamu kok Tuhan aja kamu kasih uang palsu, harusnya uang asli." Kata dia, "Ada apa-apa Tuhan." Jadi kemudian timbul dalam keraguan dalam hati saya. Ini orang Tuhannya saja dia kibulin, apalagi saya nanti. Ternyata benar, kemudian dia ternyata dikibulin sama teman bisnisnya tersebut. Jadi Tuhannya dikasih uang palsu ya. Jadi kebiasaan kasih sajian buat sesembahan berhala-berhala sejak zaman dahulu, dan setannya sama ya. Sampai sekarang pun demikian. Kita lihat patung-patung dikasih makanan, ya sebagian orang pagi-pagi sudah sibuk cari sajian. Orang Islam, Masya Allah, pagi-pagi sholat subuh ya. Sebagian mereka pagi-pagi sudah sibuk cari sajian, zikir pagi petang mereka ya. Kalau tidak kasih sajian, mereka takut kualat, takut nggak berkah. Beli ini, beli anu, beli ini, subhanallah. Tuhannya butuh makan pagi-pagi. Ya, dan mereka taruh depan berhala tersebut. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam waktu datang dia mengatakan, "Ala ta'kulun, hai Tuhan-Tuhan, kalian tidak makan? Malakum la tantiqun, kenapa kalian tidak jawab, tidak ngomong?" Ya. Akhirnya ya Ibrahim alaihissalam kemudian mengambil kapaknya, kata Allah, "Faja'alahum juzadzan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un." Maka Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung tersebut. Yang kecil-kecil semua dihancurin kecuali yang besar. Ternyata patung mereka banyak. Patung mereka banyak. Yang besar satu, yang kecil-kecil banyak ya. Tapi besar cuma satu. Ada seorang kawan, dia sedang berjalan sama seorang ustaz suatu kota. Kemudian dia lihat di sebuah kuil banyak patung-patung, tapi ada satu yang besar yang kecil-kecil. Maka ustaz tersebut mengatakan, "Kalau ingin jadi Ibrahim itu hancurin yang kecil-kecil." Jadi sampai sekarang orang kalau bikin patung ada yang besar satu, ada yang lain yang kecil banyak. Jadi meskipun ini kata para ulama, meskipun mereka tenggelam dalam kesyirikan, fitrah tauhid masih ada. Meskipun dewa-dewa banyak atau tuhan-tuhan banyak, pasti yang top ada yang paling satu, yang paling top. Yang lain ya pembantu atau pangkatnya jenderal atau yang, tapi yang paling top cuma satu. Demikian juga tatkala mereka bikin patung-patung, ya patungnya banyak tapi yang paling besar pasti cuma satu. Ini yang Tuhan yang paling top. Sama kita lihat sebagian orang yang beragama lain meyakini banyak dewa, tetapi yang dia yakini pasti dewa yang paling top cuma satu. Maka Ibrahim alaihissalam, "Faja'alahum juzadan," kata Allah, dia pun menghancurkan patung-patung tersebut, "illa kabiralahum," kecuali satu yang besar dibiarin tidak hancur. "La'allahum ilaihi yarji'un," kata Ibrahim, semoga mereka kembali. Semoga mereka kembali ya, itu semoga mereka kembali kepada Ibrahim. Jadi memang Ibrahim ini alaihissalam memang cari masalah. Dia ngancurin patung-patung tersebut supaya heboh, supaya mereka nanti diskusi sama dia. Gimana cara ngumpulin massa? Caranya bikin masalah. Ya, Tuhan-Tuhannya dia hancurin. Ibrahim sendirian, ini anak muda sendirian nekat hancurin patung-patung. La'allahum ilaihi yarji'un, semoga mereka kembali kepada Ibrahim alaihissalam. Jadi kata para ulama, dalil bahwa Ibrahim memang sengaja cari masalah agar bisa kumpul ya. Oleh karenanya ini dilakukan oleh sebagian nabi seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika diajak duel oleh Fir'aun dengan para tukang sihirnya, Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, "Qala mau'idukum yaumuz zinati wa an yuhsyara an-nasu duha." Ya, waktu kita untuk berduel dengan penyihir-penyihirmu Fir'aun adalah di waktu duha, tatkala hari raya. Musa alaihissalam ingin menegakkan hujah di hadapan masyarakat agar mereka mendengar hujah Nabi Musa alaihissalam ya. Ya dulu tidak ada medsos, tidak ada sarana. Kalau mau tegakkan hujah ya orang-orang harus kumpul. Orang harus kumpul. Maka Ibrahim juga demikian, ingin ngumpulin massa agar dia bisa menyampaikan dakwah tauhid.